Selamat datang di SLB Podcast, kumpulan lelaki bola. Jadi sekarang mungkin sebelum pembahasan kita intro dulu kali ya. Oke, jadi pembahasan kali ini kita akan membahas tentang Starting 11 Best 2024 dari FIFA. The best FIFA men's. The Best FIFA Men. Oke. Ya, jadi kita akan membahas tentang startingnya. Apakah pantas pemain-pemain itu ada di dalam starting itu? Siapa yang akan memulai duluan? Ini banyak kontroversi, guys. Banyak kontroversi sebenarnya nih. Ini banyak kontroversi. Gimana? Jadi sebelum kita bahas ini line up-nya nggak? Oke. Dari Zidane tuh kali ya. Mungkin kita mulai dari Zidane. Oh ya, sebelum itu ada bintang tamu baru nih. Ada yang baru. Ada yang baru, El Emosi. El emosi ya guys ya. Angry. Ya, perkenalkan diri dulu, Bro. Ini kameranya ada dua. Hadap sini aja nggak Bebas apa-apa. aja. Kalau situ terlalu belok. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasya Nugraha, bisa dipanggil Rasya. Saya kebetulan adalah penikmat sepak bola. Penikmat sepak bola. Namanya Gentar bisa dicontohkan sini guys. Ting. Nah, ini dia. Jadi kita semua adalah penikmat sepak Sepak bola. bola. Karena kita laki. Nah, Terus kenapa nanya ini kenapa jadi emosi? Karena timnya lagi bikin emosi. Bodoh aja. Oke, kita langsung lanjut aja ke starting 11-nya yang tadi sudah dimunculkan. Kita munculkan lagi. Nah, ini dia. Mungkin dari Zidane. Apakah pantas dengan 11 Dari kiper dong, starting langsung dari kiper aja. 11 ini, nah mungkin bisa lah. Dari kiper? So far kita kiper dulu kita. Dari kiper, kita mulai dari belakang dulu baru kita ke depan. Kalau kiper ini agak gimana ya? Lo tahu lagi. Kalau kiper ya. Kiper, kita mulai dari kiper, nanti kita akan tanya satu-satu apakah layak Emiliano Martinez ada di posisi tersebut. Kalau kiper Emiliano Parlente. Emiliano Martinez. Harus pakai nada. Emiliano Martinez. Enggak lah, enggak cocok dia di sini nih. Gak cocok. Kalau Kenapa? menurutku ya, Iya. lebih cocok ini ada Lunin, opsional lah Lunin. Dia sebagai tukang backup Courtois oke lah. Tapi statusnya tukang backup. Tapi karena statusnya backup mungkin agak nggak inilah, makanya nggak masuk. Terus yang kedua David Raya mungkin musim David Raya. David Raya. David Raya Arsenal. Dia bisa jadi opsi lah. Gimana ya kalau David Bisa Raya? jadi opsi lah. Ya boleh lah. David Raya Opini kan. pribadi ya, oke. Terus sebenarnya selain David Raya itu ada Unai Simon. Unai Simon. Tapi kalau boleh jujur, pilihannya Martinez ini nggak masuk lah, top 3 itu nggak masuk. Udah masuk. Martinez. Lebih oke ya kalau nggak Lunin ya David Raya lah. Tapi David Raya kan backupnya Unai Simon ya. Oke. Kalau dari Dio gimana tentang Emiliano Martinez? Cocok sih. Cocok Pas. ya? Wah, pas. Kenapa? Perannya karena di timnas krusial banyak penalti juga di save segala macam. Aston Villa juga masuk champion kan? Iya. Aston Villa. Jadi menurutku pas banget Martinez untuk masuk. Layak. Rasya, menurut Rasya, El Emosi? Sepakat dengan Dio sih. Sepakat ya? Sepakat aku dengan Dio kenapa Emi Martinez ini atau Dibu ya. Dibu. Karena ya kontribusinya di tim, terutama di selama di Argentina ya. Maksudnya dia udah mempersembahkan 2 trofi gitu kan dan peran cukup vital di lini pertahanan kan. Iya, Terus bagaimana mungkin pembawaan di lapangan itu bagaimana maksudnya kayak mungkin bahasanya taunting gitu ya, yang membuat lawan tuh keder lah gitu. Iya, betul. Itu kadang seorang kiper tuh perlu untuk melakukan seperti itu gitu loh. Gertak Perlu dia. Ada gertakan lah. Ada gebrakan. Ada gebrakan ya, betul. Kalau dari aku, sorry Dan, aku setuju. Martinez. Satu kata, konsisten. Yap, betul. Konsistensi itu. Udah selesai. Betul. Di timnas, di klub, konsisten. Oke, mungkin ada sudut pandang orang lain yang mainannya biasa aja. Tapi dia tuh posisi utama kiper di timnas maupun klub, walaupun Aston Villa. Tapi Aston Villa Premier League, bro. Premier League. Aston Villa lagi oke, lagi naik. Jadi kalau menurutku
Martinez Layak ya? Layak. Kalau aku sih tetap Martinez tuh terpilih sama FIFA. Ya karena dia taunting, bisa naikin insek aja. Ya, salah satu faktor penilaian dong. Tapi sebenarnya Bisa juga jadi lah. kalau misalnya kita membicarakan soal bagaimana pemilihan pemain dalam starting 11, the best 11 ini itu kan juga berdasarkan voting ya. Voting yang dilakukan oleh pelatih tim nasional dan juga kapten tim. Jadi kan tidak melulu berdasarkan oleh FIFA, tapi kan berdasarkan voting. Berarti kan kenapa si MB bisa masuk di sini kan otomatis ya banyak yang menilai bahwasanya ini layak gitu loh. Terlepas dari semua kontroversi yang dia punya itu loh. Di dalam maupun di luar lapangan ya. Kecuali Ballon d'Or ya itu enggak layak. Nah, Kredibilitasnya Kalau itu- dipertanyakan itu kalau Ballon d'Or. pertanyakan lah. Best FIFA man sebagai kiper, goalkeeper 2 tahun berturut-turut. Martinez, oke. Martinez. El konsisten, udahlah itu. El aja. konsisten. Konsisten dia. Oke, kita lanjut ke back sayap. Ini langsung kiri kanan aja. Back Kanan. sayapnya. Menurut kalian gimana antara Carvajal dan juga William Saliba? Saliba? Aku ya boleh ya. Boleh. Sebenarnya kalau kita ngelihat iya maksudnya 4 di belakang nih ya kan Saliba kan sebenarnya ya maksudnya diplot sebagai center back ya. Iya kan. Di Prancis maupun di Arsenal cuma enggak tahu ini agak maksain kenapa pindah kiri ya. Maksudnya kalau untuk main kiri pun back sayap kiri menurut saya yang lebih layak itu benar Alex Grimaldo itu mungkin Lebih bagus. Setuju. ya. lebih pantas. Layak Setuju. ya. Grimaldo. Lebih pantas. Dengan Leverkusen yang unbeaten 34 unbeaten lah kurang lebih. Iya, satu match kalah di final. Ya, oke lah lawan Atlanta yang Lookman-nya ngeluk betul. Dan Lihat kayak gitu. gacor sih. Mantap sih emang. Dan kalaupun seandainya Saliba pun kita plot di back tengah di starting Nggak 11 ini nggak masuk. masuk. Nggak masuk. Lebih pantas Diaz daripada William Saliba. Iya. Betul. Saliba aku enggak. Aku kurang. Bener, harusnya Grimaldo. Iya. Tapi kalau Euro menang, Bro. Iya, tapi Tapi Gak ada sebenarnya tambahan. secara taktik, bukan secara taktik sih, lebih dia perannya itu. Sebenarnya kalau di Leverkusen kan dia tuh 3-4-3, 3-5-2 kadang. Iya. Jadi sebenarnya Grimaldo tuh udah RM. anggapannya tuh wingback. LM. Jadi wingback itu dia LM. Jadi dia memang di suatu sikon memang dia bisa jadi back kiri, fullback ataupun false back lah. Tapi ketika kondisi nyerang ya dia udah jadi wingback. Dari wingback betul. Makanya kalau dia masuk back kiri dengan formasi 4-3-3 sebenarnya kurang cocok juga. Walaupun memang posisinya sih back kiri. Soalnya di Euro kemarin juga kan dia dipanggil timnas juga ya untuk posisi back kiri. Walaupun back kirinya di timnas ya Hernandez. Oh ya, Spanyol ya. Cicerella. Kukurela. Cucurella. Oke, berarti Kalau- Zidane masih masuk ya Saliba ya. Iya. Gimana ya? Apa ada opsi lain sebelum kita berlanjut ke bek kanan? Opsi lain back kiri ya. Sebenarnya back kiri ini agak Grimaldo. Selesai. Frimpong. Frimpong kanan. Tetap kalah sama Carvajal. soalnya secara permainan emang ini. Iya, kalau ini kita geser ke kanan ya. Kompleksitasnya, iya. Kita geser ke kanan. Carvalho oke. No debat sih kalau. Mau debat. Tapi last dance. Ya, betul. Iya. Ya kan? Ya, Udah musim karena kan lalu. ini cedera juga kemarin. Selesai. Cedera juga soalnya. Carvalho selesai. Umur dan lain-lain. Umur cedera juga musim ini. Menurutku untuk musim depan mungkin Frimpong masih bisa. Belum tentu ya. Belum. Dumfries no. Mazrui, Masih belum makin bisa. jauh. Masih jauh. Makin jauh sepertinya. Aaron Wan Bisaka. Aduh. Tetap Arnold sih menurut gue malah. Arnold ya? Arnold. Tapi kalau untuk di starting ini ya Carvajal udah layak. Kalau ini udah pasti. no debat. Iya. Arnold Iya. defense-nya buruk tapi kita lihat tahun depan. Iya. Visinya Oh, itu. ya, Saliba Visinya nih. itu. Kurang masuk juga sih. Entah kenapa dia. Emang back tengah. Terlalu maksakan kesannya ini. Oke, langsung kita lanjut ke tengah. CDM ya. Nah, Kita ambil Oh, back iya, tengah. back tengah, sorry. Back tengah dong. Back tengah no debat. Rudiger dengan Itu Diaz no debat. perpaduannya mantap lah. Perpaduannya Ya, betul. perfect. Mantap Dia sudah. Rudiger. Diaz Rudiger oke. Oke. Karena kalau misal kita lihat dari back-back yang lain, Ya. Dia jauh. mungkin di tahun 2024 yang lainnya itu masih kurang konsisten. Iya, betul. Kalau misalnya berdua ini udah Madrid City bro final. Udah menguasai lah. Dua-duanya the best lah kalau aku lihat. Dari back tengah no debat. Habis itu kita lanjut ke pemain tengah. Nah ini nih, ini vital dalam sepak bola. Dari CDM-nya dulu berarti kali ini mungkin ya. Ya kita CDM berarti CDM Rodri bro. Rodri. Cocok sih aku Rodri. Kalau kali ini untuk best startingnya dengan seperti ini, Rodri cocok. Rodri cocok. Layak Rodri sih. cocok. Karena apa? Di City, contoh sekarang Manchester City sangat apa ya? Belum Hilang lah, hilang. belum ada di top perform lagi atau dia lagi turun 8 match
8 match, 1 match menang, 6 kalah, 1 imbang. Agak buruk kan. Kalau nggak salah, ya itu udah sangat luar biasa berpengaruhnya Iya. pada klub kayak gitu. Bahkan peringkat City diselip sama ini, nih jauh banget poinnya, jadi nggak kejar-kejaran lagi. Tapi menurutku sih kalau di the best FIFA Men's ini Rodri oke. Rodri masuk. Ballon d'Or Nggak. ya. Kalau Tapi Ballon d'Or FIFA ya Men, oke. kontroversi lah kalau Ballon d'Or kan. Kontroversi. Kita kesampingkan dulu lah pendapat tentang. Tapi kalau memang peran untuk di tim ini Rodri paling masuk. Rodri paling masuk. Rodri paling masuk. Rodri Paling masuk. layak. Tidak ada opsi lain? Granit Xhaka? No, big no. Enggak. Enggak ya? Soalnya enggak apa ya. Mungkin secara peran mungkin anggaplah kurang lebih sama. Karena kan memang posisinya DM kan di Leverkusen juga. Cuman kan kalau di Rodri ini paket komplit. Klub iya, timnas juga iya. Menang Euro juga. Menang Euro juga. Aduh, mantap udah. Oke lah, masuk. Habis itu kita ke tengah nih langsung 2 ya. Kita tengah. Ini sesuatu yang vital. Bellingham, Cruz. Ada Bellingham dan Toni Kroos. Kalau menurutku ini oke. Ini perpaduan yang oke. Kalau dilihat dari pemain tengah yang lain Iya, betul. yang lagi underperform, Betul sekali. ya kan? Tapi kalau Menurut Bellingham-nya di musim ini sebelum Mbappe datang lah. Tapi 2024 loh ya. ya sebenarnya sebelum Mbappe datang kan Bellingham tuh dia IMF, tapi juga jadi striker kan sebenarnya. Dia tergantung Striker. perannya di arahan Ancelotti lah. Iya. Makanya kalau misalnya dia masuk ke tengah tuh sebenarnya bisa, tapi kayak agak kurang apa gitu rasanya. Iya. Bro, etos kerjanya bro. Iya. Tapi memang perannya juga beda. Yes. Perannya apa ya? Kan kalau Bellingham kemarin kan dia yang jemput bola, dia yang ngalirkan, dia juga tuh eksekusi. Nah, kalau sekarang mungkin dia lebih Di Madrid ini. Iya, Madrid sekarang. perannya beda. Dia lebih kayak ya gelandang. Iya. So far lah kayak biasa gelandang. Tapi kalau untuk sekarang ya udah balik ke performanya lah. Balik lagi Di ya. beberapa match terakhir ini ya balik lagi lah. Cuman kita nggak bisa nilai dia dari segi gol dan asisnya kalau sekarang. Tapi perannya kan. Perannya. Menurutku ya, Oke ya betul. aja. Bellingham masuk. Bellingham masuk ya masih. Masuk lah. Tidak mungkin ada CM lain kayaknya. Nggak ada sih. Kalau untuk CM sih nggak ada ya. Foden. Enggak. Foden itu juga cenderung di sayap sih. Foden nggak masuk. KDB nggak, Gavi, Pedri siapa itu? Nggak ada masuk mereka. Nggak ada. Tapi Nggak ada. emang nggak pantas juga. Iya benar. Benar. Iya. Soboslai tidak juga. Tidak kurang. Ya. Toni. Cruz. No debat sih udah. No debat. Bukan karena dia Iya, last time main bola di situ atau gimana, Bukan tapi karena memang dia mainnya bagus. Dia itu adalah Orkes ya. orkes. Jadi dia tuh kan bolanya adalah seni kan. Betul. Ada di dia. Ada dia. Contoh Madrid musim Madrid. ini, Bro. Adaptasi lagi, perubahan gaya main. Iya Valverde betul. masih nggak bisa. Belum capai level Kroos. Masih jauh. Karena tipenya beda juga. Nah, Valverde kan lebih ke box to box juga. box to box. Toni Kroos. Toni Kroos tuh oke, tapi dia bisa masuk ini ya nggak lebih sebagai apa ya? Last dance. Last dance aja. Sama ini sih, momennya pas juga. Makanya dia kayak mesti masuk sih. Iya. Ya, tapi kalau menurutku memang layak sih. Bukan karena last dance tapi memang mainnya bagus. Secara permainan dan perannya untuk tim di Madrid dan juga Jerman krusial. Krusial, benar krusial. Walaupun ada siapa Florian Wirtz, tapi kan masih beda. kecil, Bro. Kalau Jerman tuh sekarang ini dia Andrich. Oh ya, Andrich. ya Andrich. tengahnya Yang rambutnya pink kemarin. Nah, itulah. Agak bikin bingung tapi ya. Ya, tapi Berarti Cruz layak ini ya. Cruz layak. Oke lah. Tengah, belakang, kiper udah sekarang ke Depan. Nah, ini. penyerang dan juga sayap. Dua nih kiri kanan. Mungkin kita dari Dek Yamal dulu deh. Aduh. Dek Yamal masuk nih. Umur masih 19 tahun. Mungkin bisa jadi penerus Messi atau gimana? Barcelona kasihnya. Ya paling nextnya Ansu Fati itu. Iya, Itu betul. ya kalau kita berkaca pada Itu betul. kasus Ansu Fati pun juga ya kan debutnya Tapi Ansu Fati nggak dikasih kesempatan sebanyak ini. Iya. iya betul itu Ini banyak ada benar juga, ada benar juga. Dan Yamal itu 11-12 sama Pedri. Sama Yamal itu nggak dikasih pressure berlebihan juga. Iya, benar. De Yamal, apakah pantas? Apakah masih ada Bakayo Saka yang lagi on fire? Pedro Neto dari Chelsea, Anthony dari Manchester United. Habis itu ada ini, Cole Palmer, Bro. Banyak kontribusi golnya. This is good but not good for now. Kelas Kopo. Yes.
Itu dia. Rodrigo yang harusnya masuk di sini. Yamal tidak. Aku lebih iya sih Rodrigo. Rodrigo. Ahmad Diallo. Ahmad Diallo. Aduh. itu? Siapa Ahmad Diallo? Amat bagus, tapi kenapa on fire di akhir musim? Itu Panasnya lambat aja. kalau misalnya kita track back lagi ke belakang kan sebenarnya itu faktor si botak kemarin. Nah, aduh, botak. Emang bodoh aja. Itu sayang sih. Sayang Amad Diallo kalau misalnya kita lihat dari Atlanta dia main. Mungkin ya kalau misalnya Amad Diallo itu dikasih kesempatan bermain lebih, mungkin dia bisa sekelas Saka. Aku percaya Saka itu. ya. Malah mungkin bisa lebih baik. setara dengan Greenwood MU. Benar, Greenwood Iya. benar. Greenwood MU betul. Greenwood setuju MU. sih, setuju. Greenwood no kasus. Iya. Yang masih ada belum tato serigala. Tapi kalau untuk Yamal di sini no. Nope. Rodrigo lebih worth. Aku Rodrigo. Aku Yamal. Aku Yamal lah. Aku tetap Yamal di sini. Sepakat aku kalau Yamal. Aku nggak sepakat. Yamal, Ya, nggak apa-apa. Opini Yamal pribadi. tuh oke karena di timnas kelihatan banget lah. Iya sih. Untuk Euro ya. Iya. Walaupun setelah Euro ya kita agak naik turun ya itu wajar lah lumayan kan. Cuman kalau untuk di kontribusi di Euro terus dia di Barcelona as a wonderkid ini udah terlalu meng-carry sebenarnya. Untuk Tapi wonderkid ya. Iya. Kalau Isi bicara otaknya tentang juga. timnas, aku setuju. Tapi kalau di kalau tim kurang menurutku. Kurang. Karena kalau Haters. No. tapi kalau Brahim Diaz lebih bagus pada orang ini. Aduh. Arda Güler lebih bagus pada orang ini. Guys, ingat guys jangan membandingkan pemain kasta kedua dengan kasta satu. Yamal yang dua, bahkan 3 kalau bisa. aduh pemain Dia udah setara sama Struijk. Sampai jatuh guys. Rafael Struijk. Oke. Pemain cadangan nggak bisa dibandingkan sama pemain yang sering starter guys. Nice. Oke, bisa kita lanjut? Oke. Nah, ini nih Lamin kontroversi lebih baik. terbesar. apa tuh? Vinicius Junior. Kontroversi apa? Ballon d'Or diambil Oh, kalau itu betul. di tahun ini. Betul. Dirasisin, Dirasisin. semuanya tidak membela dia. FIFA pun tidak membela dia. Iya. Hayo. Tapi masih masuk. Kalau aku sih layak sih untuk posisinya ya. Ya layak, Karena tidak ada- sangat amat layak. Tidak ada pemain lain yang lagi naik di posisinya. Iya. LWF. Bahkan Vini itu guys, pemain terbaik dunia saat ini. Vinicius Junior. Gimana Luis Terbaik Diaz, dunia saat Gakpo? ini. Gimana? Luis Diaz, Gakpo siapa? Garnacho. Garnacho siapa? Kiri Rafinha baru musim ini. Puskas. Bener sih emang nggak ada pemain maksudnya untuk Tapi saat nggak ada. untuk saat ini pemain Bahkan yang berposi- Mbappe pun juga kalah sama orang ini. Iya guys. berposisi LWF tuh nggak ada yang mungkin penampilannya sebagus Vini pada musim ini ya. Terutama musim kemarin terutama. Musim kemarin memang musimnya Vini. Seterusnya pun bakal sama. Nggak cukup untuk memenangin Ballon d'Or. Butuh apa supaya dia menang? Nah, dia butuh yang Gini, dimenangin gini, sama gini. Rodri. Kita nggak usah membicarakan Ballon d'Or karena memang pada saat ini memang Ballon d'Or itu Iya, udah penilaiannya punya tidak jelas karena memang Nah, ya gimana ya? Jurnalis juga kan soalnya kan. Iya masalahnya Ada jurnalis juga kan. berdasarkan voting dari jurnalis-jurnalis Iya. ternama di dunia gitu kan kayak. Tapi emang sebenarnya Ballon d'Or seperti itu sistemnya. Iya. Kalau kita maksudnya sebelum dipegang oleh French Football pun juga memang pemilihannya berdasarkan voting dari jurnalis-jurnalis. Jurnalis. Dan penilaiannya juga ya individual dan sebenarnya attitude sih kalau memang saya dibilang. Itu di luar lapangan Juga juga, ada masuk. mempengaruhi. Tapi kalau secara permainan dan performanya Nah, the best in the world. Iya. Tapi Vini itu emang ngaruh banget. Ngaruh nggak? Kalau di klub jujur ngaruh. iya. Klub kalau dia kemarin kirinya timnas lah. mungkin Copa America kan cedera soalnya, jadi nggak bisa berkontribusi. Nah. Salah satu kenapa dia nggak bisa dapat Ballon d'Or guys. Tapi Cedera. tapi di sisi lain dia nge-carry Madrid, Bro. Iya. Real Madrid. Klub terbesar di dunia saat ini. Belum tergantikan juga Sepanjang posisinya. sejarah. Iya. Ya, Real Madrid. Madrid. Nomor 1 di Inggris. Oke berarti setuju semua ya. Nomor 1 di Inggris. Setuju semua ya, Vini layak ya guys ya. Vini layak. Nah, Oke. ini dia. Aduh. El hilang. Erling Brut hilang. Bukan hantu tapi sudah hilang. Erling Haaland hilang. Nah, ini dia gimana? Kalau aku enggak, apa? Musim Pembuktiannya apa? Iya sih. Maksudnya Norwegia gagal. nggak ada. Nggak ada. Udah nggak bisa dihitung. Berarti otomatis sudah kalah sama yang lain-lainnya. Iya iya. Masih bagus Lewandowski.
Enggak juga sih. Enggak juga. Siapa ya? Striker. Apa? Pada saat ini Nomor striker 9. nomor 9. Iya, Gyökeres. Gyökeres enggak Aduh, jauh sih jauh, kata jauh, bagus. jauh. ya. Ya. Baru musim ini Baru musim itu. ini. Iya. Baru hangat musim ini. Haaland. Tapi untuk di The Best FIFA Men's enggak sih, masih. Aku masih cocok. Masih cocok Masih karena cocok juga. secara Masih cocok. statistiknya oke. Statistik dia oke. Tapi Gol terbanyak juga ya kan sebenarnya. kalau misalnya kita bahas itu sih oke lah, maksudnya dia ngegolkan, dia dapat passing, tapi di setiap match-match penting kebanyakan hilang. Iya betul juga. Tapi kan penilaiannya tidak berdasarkan pada match-match penting Iya saja. benar. Setuju. Tapi kan kalau sudut pandangku nih, Ya, oke, nggak apa-apa. sudut pandangku nih, Haaland masih belum pantas ini. Oke, baik. Haaland itu good, cuman dia nggak lebih, dia tuh nggak punya peran lebih. Dia cuman kayak sebagai goal voucher aja lah. Iya. Fox in the box. Fox in the box. Target man. Tapi kalau misalnya dilihat dari proses golnya, Iya. gimana cara dia nerima bola dia oke. Tapi kalau untuk kesini aku lumayan berat ya. Insting golnya tuh udah wajib lah. Tapi di sisi lain nggak ada striker nomor 9 yang Sepaten dia lah sudah. konsisten dia. Lewandowski. Mungkin yang menyaingi Lewandowski sama ini sih Kylian Mbappe. Kylian Mbappe apa? Kylian Mbappe. Coba Mbappe masuk Madrid langsung sekonsisten Oh, dia. bukan Kylian Mbappe, Jose Lu. Wonderkid. Perbandingan yang Mending Leo Gaucho aku. Aduh. Leo Gaucho. Tapi kalau untuk masih sini aku setuju sih. Aku Setuju aja Haaland. Aku enggak. Coba ya Mbappe lebih sedikit konsisten lagi waktu Aduh. baru masuk Madrid. Mungkin karena dia sebelumnya kan di sayap kiri juga Mbappe. Iya, bedanya. Dia beda Lebih peran. dominan dan lebih banyak juga permainannya di sayap kiri sebelumnya. Sayap kiri. Karena kalau kayak Vinicius kan emang kayak udah mengkirinya lah. Udah. Dia bisa nyetak gol. Malah kalau yang terbaru tuh dia nggak cuma tukang cetak gol, tapi dia bisa nyuplai bola. Iya, nyuplai bola juga bisa. Nyuplai bola. Nah, dengan formasi yang ada, The Best FIFA Men's 11, menurut kalian siapa pelatih yang bisa handle ini? Satu pelatih, nama satu pelatih dan kenapa? Kalau aku sih dengan komposisi pemain kayak gitu yang bisa tuh cuman antara dua nih. Siapa? Kalau nggak Pep, ya kalau Ancelotti sih kayaknya kurang ya. Karena biasa Ancelotti tuh dia striker tengahnya bukan yang tipe kayak Haaland. Oke. Biasanya. Mungkin Zidane bisa lah. Zidane bisa lah. Zinedine Sesuai Zidane. nama kan aku Zidane. Zidane kalau dilihat dari gameplay sih oke sih, masuk sih, masih masuk sih. Iya, Zidane masuk. Daripada nih ya kalau misalnya Guardiola, mungkin dia bisa bermain sama Kroos, sama Rodri, sama Haaland, Diaz, klub apa tim yang pernah dihandle-nya, pemain yang pernah mereka handle, dia handle. Tapi kalau misalnya Vini, Yamal itu Iya. kayaknya Guardiola masih, kalau Yamal masih bisa dibentuk. Masih bisa lah. Tapi kayak Bellingham sama Vini, Susah kayaknya masih. gameplaynya nggak cocok sama Nah, tiki taka dan umpan 1-2-nya Guardiola kalau menurutku. Kalau aku sih Zidane oke. Tapi kalau di line up itu Salibanya pasti nggak bakal terganti kalau yang megang si Pep. Soalnya adaptif kan. Adaptif, benar, adaptif. Pep suka pemain-pemain Ya, banyak posisi. banyak posisi lah. Versatile. Versatile. Terus siapa lagi versatile kemarin tuh? Menurut Dio. Oh, aku ada 3 sih. Alonso, Oh iya lo. Ancelotti, sama STY. Masih ya. STY. Masih ya. Shin Tae-yong. STY. Nah, tapi pokoknya kalau menurutku sih kalau nggak Alonso ya Ancelotti. Kalau Xabi Alonso menurutku dia udah mendapat komposisi yang pas seperti ini pasti bakal Pas. dimanfaatkan Kalau dengan itu lebih pas. baik. Enggak cocok. Alonso Kurang. Bagus. Ya, tapi kalau Ancelotti menurutku sebenarnya bagus sih karena keseringan Ancelotti itu lebih mengandalkan pemain muda. Iya sih benar. Dia butuh pemain tuh yang memang punya etos kerja itu lebih tinggi gitu loh. Jadi makanya dia sering mempermainkan anak muda karena ya stamina masih bagus gitu kan. Dan Ya, di sini tapi- juga ada beberapa yang muda kan. Iya Sama hampir Vini, lumayan banyak lah. Haaland, Ya. Bellingham. Sebenarnya yang bisa ngelatih ini cuman ini aja si Thiago Motta. Udah. Jauh sekali itu Thiago Motta. Pelatih Italia loh, masih muda. Tapi menurutku itu ya antara Xabi Alonso atau Ancelotti sih. Menurutmu Syah? Pep Klopp.
Klopp sih. Klopp juga Jurgen Klopp. boleh. Aduh. Kalau Pep aku masih ya bisa, pasti bisa sih kalau dia karena pengalaman dan lain-lainnya. Iya. Tapi akankah cocok dengan formasi komposisi pemainnya itu? Kayak gitu sih kalau misalnya. Yang cocok tuh Simon Inzaghi. Yes. Jadi Simon ini kan Inzaghi. 4-3-3 nih, ntar berubah nih jadi 3-5-2, 3-4-3. Kalau gitu mending Amorim aja. Oh, jangan Amorim. Terlalu Sekarang Ten Hag aja kalau gitu. Masa iya guys, pemain sebagus ini kita kasih ke pelatih amatir. Aduh. ya, itu kurang adil sih. Iya betul Cukup juga. Kalau Sir Alex Ah. dengan masa prime ya pasti. Habis ini ngeri. Habis di Manchester Gak ada City. Van Nistelrooy itu gak ada, jadi ada Erling Haaland. Dendam banget kayak main. Gak dendam guys. Baru Gak juga dendam. naik Liverpool. Sekian podcast SLB episode kali ini. Sampai berjumpa di podcast berikutnya.